Selamat malam, saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Patricia Esperanza Holo dari kelompok 3. Saya Radika Cintanya Sani. Nama saya Zahra Amelia. Nama saya Simon Agus Nabari. Saya Gregorius Radomiano. Dan malam hari ini kami akan menjelaskan tentang auditory processing disorder. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari auditory processing disorder. Auditory processing disorder atau bisa disebut APD adalah suatu jenis gangguan pendengaran yang terjadi karena otak tidak dapat memproses secara normal. Gangguan APD dapat terjadi pada semua kalangan, namun lebih sering terjadi awalnya pada usia anak-anak. Pada APD, penderita akan mengalami kesulitan untuk membedakan kata yang mirip pada volume suara kecil, namun tidak ada masalah dalam memahami artinya. di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab terjadinya auditory processing disorder. Penyebab auditory processing disorder sendiri masih belum diketahui pasti, namun beberapa faktor berikut ini ada berhubungan dengan auditory processing disorder, yaitu yang pertama, adanya riwayat penyakit seperti infeksi telinga kronis, meningitis, keracunan timah, atau penyakit sistem saraf seperti multiple sclerosis. Yang kedua, berat badan saat lahir rendah. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, cedera pada bagian kepala. Yang terakhir, kelainan genetika. Nah, itu dia tadi beberapa penyebab terjadinya auditory processing disorder. Dan saya akan menjelaskan tentang gangguan auditory processing disorder atau APD. Bukan hanya memberikan gejala terhadap penderitaan APD, juga dapat mengganggu cara anak berbicara, mengeja, membaca, dan menulis. Gejala yang bisa muncul meliputi memotong akhir dari suatu kata, mencampuri kata-kata dengan suara yang mirip, sulit mengerti pembicaraan terutama di tempat yang berisik atau ketika lebih dari satu orang berbicara, perlu waktu untuk memberikan respon terhadap pembicara, sulit berbicara terhadap orang lain, sulit membedakan suara kata yang mirip, sulit fokus terhadap perkataan ketika terdapat suara latar yang berisik, sulit menentukan arah suara, sulit menikmati lagu. Jadi saya akan menjelaskan tentang pencegahan auditory processing disorder. Seperti yang telah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, penyebab auditory processing disorder ini belum diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, cara mencegah penyakit ini juga belum diketahui. Meski demikian, Anda dapat mengurangi resiko terjadinya auditory processing disorder ini dengan menghindari faktor-faktor resikonya, terutama ketika sedang hamil. Caranya adalah yang pertama, menerapkan gaya hidup bersih seperti rutin mencuci tangan. Yang kedua, menghindari paparan zat kimia seperti timah dan asap rokok. Yang ketiga, memeriksakan kehamilan ke dokter secara bertahap. Yang keempat, melakukan imunisasi sesuai jadwal, baik untuk ibu dan maupun bayi. Yang kelima, menghindari konsumsi minuman beralkohol. Yang keenam, menghindari konsumsi makanan yang berbahaya untuk ibu hamil. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang auditory processing disorder atau APD. Untuk menentukan diagnosis auditory processing disorder atau APD, biasanya dokter akan melakukan tes pendengaran jika keluhan pada pendengaran. Pemeriksaan biasanya dilakukan ketika usia 6-7 tahun agar sang anak dapat memberikan respon pada tes pendengaran. Pemeriksa gangguan APD tidak menggunakan memeriksa tes pendengaran normal. Tes pendengaran normal biasanya dilakukan di ruangan yang sunyi tanpa adanya gangguan. Tes pendengaran untuk gangguan APD adalah tes yang kompleks. Tes tersebut memeriksa kemampuan mendengar pada beberapa tingkatan suara latar belakang yang berisik, perkataan dengan kualitas rendah, beberapa orang berbicara dengan beberapa logat, dan orang berbicara cepat. Tes
pendengaran yang kompleks tersebut memeriksa kemampuan pendengar percakapan dengan latar potong suara berisik, pengenalan pola suara, perkataan dan bahasa, kemampuan kognitif. Terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.